Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Kembali lagi kita bertemu di pembelajaran daring. Pekan ini kita belajar tentang pecahan dengan topik operasi hitung pecahan. Baik, hari ini kita akan mempelajari mengenai penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan ya. Jadi nanti kita akan menjumlah dan mengurangkan bilangan pecahan. Semua bahwa bentuk-bentuk pecahan yang sudah kita pelajari kemarin ada bentuk biasa dan bentuk campuran. Kemudian ada juga bentuk desimal dan bentuk persen. Yang nanti kita akan pelajari untuk operasi hitung pecahan yaitu hanya bentuk biasa, campuran, dan desimal. Sekarang kita akan melakukan penjumlahan bilangan pecahan dengan penyebut sama. Ya, berarti nanti ini pecahannya adalah kalau tidak pecahan biasa, ya pecahan campuran. Perhatikan contoh yang pertama, yaitu pecahan biasa. Di sini Bu Sakti berikan contoh 2/4 ditambah 1/4 sama dengan, ya, langsung bisa ketemu 3/4. Kenapa? Karena penyebutnya ini sama-sama 4, begitu ya. Kalau penyebutnya sudah sama, tinggal ditambahkan saja pembilangnya. 2 ditambah 1 sama dengan 3. Berarti 3/4. Mudah ya anak-anak ya. Kemudian contoh yang kedua, jika dia pecahan campuran. Bagaimana? Bu Sakti menampilkan contoh 3/2/4 ditambah 2/1/4. Ingat, penyebutnya masih sama-sama 4 karena kita belajar penyebut sama ya. Lalu bagaimana menjumlahkannya sedangkan ini ada bentuk campuran? Perhatikan di sini 3 dan 2 bilangan utuhnya itu kita tambahkan terlebih dahulu. 3 ditambah 2 ya, dikeluarkan, baru pecahan biasanya kita pisahkan 2/4 ditambah 1/4. Nah, kita bisa menghitung 3 tambah 2 sama dengan 5. Yang pecahannya 2/4 ditambah 1/4 sama dengan 3/4. Jadi nanti hasilnya dia berupa bentuk pecahan campuran. Begitu ya anak-anak ya. Masih mudah ya. Ingat, ini adalah dengan penyebut sama. Dengan penyebut sama. Lalu bagaimana jika penjumlahannya nanti dengan penyebut yang beda? Nah, ini perlu perhatian khusus ya. Ibu akan berikan 2 cara untuk menyelesaikan penjumlahan ini. Ibu akan tampilkan yang pecahan biasa terlebih dahulu. Perhatikan, cara pertama menggunakan cara kali silang. Sudah pernah ya menggunakan cara kali silang ya? Perhatikan. Di sini Ibu tampilkan contoh 2/3 ditambah 1/6. Nah, penyebutnya berbeda. Yang ini 3, yang ini 6. Lalu bagaimana cara menyelesaikannya ya? Di sini 3, di sini 6. Perhatikan, kita gunakan cara kali silang. Panah kuning, panah merah, dan bagian penyebutnya berwarna pink.
Nih, ya. Kemudian kita hitung yang panah kuning tadi. 2 kali 6, sini ya. Kemudian yang 3 kali 1 atau 1 kali 3 itu yang berwarna merah. Penyebutnya dikalikan 3 kali. Jadi ini 3 kali berapa? 6. 3 kali 6 berapa? 18. Langsung Ibu tulis hasil perkaliannya. Baru kita hitung 2 kali 6 sama dengan 12 per 18. 1 kali 3, 3 ya. 3 per 18. Ternyata sudah sama penyebutnya. Sudah sama-sama 18. Baru kita tambahkan. Jadi kalau penyebutnya ini sudah sama 18, tinggal ditambahkan atasnya 12 tambah 3 sama dengan 15 per 18. Ingat, masih bisa disederhanakan tidak? Oh iya, masih bisa disederhanakan dengan cara dibagi berapa ini? Dibagi 3, gitu ya. Jadi 5 per 6. Nah, ini butuh perhatian khusus. Kalau kalian kesulitan, boleh minta tolong Umi atau Abinya ya. Kemudian untuk cara yang kedua, kalau tadi cara yang pertama dengan kali silang, yang kedua ini dengan mencari kelipatannya. Nah, Ibu pakai contoh yang sama. 2 per 3 ditambah 1 per 6. Penyebutnya berbeda. Yang satu 3, yang satu 6. Kita mau cari dengan kelipatan, ya. 3 dan 6. Nah, kelipatan 3 dan 6 berarti bisa kalau kelipatan 3 itu 3, 6, 12. Nah, kalau kelipatan 6, 6, 12 dan seterusnya. Kita cari kelipatan yang paling terdekat, yaitu kita jadikan menjadi 6. Jadi penyebutnya kita buat 6 gitu. Untuk yang 1 per 6 ini sudah sesuai, penyebutnya sudah 6. Nah, sedangkan yang 2 per 3 dia belum menjadi 6. Jadi kita buat penyebutnya menjadi 6. Agar menjadi 6, dia harus dikalikan berapa? Iya, dia dikalikan 2. Kita cari pecahan senilainya seperti ini ya. Jadi 3 dikali 2, 6. Nah, sekarang sudah sama-sama penyebutnya menjadi 6. 2 kali 2, 4. 3 kali 2, 6. Jadi 4 per 6 ditambah 1 per 6. Karena sudah sama penyebutnya, tinggal ditambahkan 4 tambah 1 sama dengan 5 per 6. Begitu anak-anak ya. Kemudian bagaimana jika bentuk pecahannya nanti adalah pecahan campuran. Nah, perhatikan contohnya. 3, 2 per 3 ditambah 2, 1 per 6. Masih menggunakan cara yang tadi. Nah, bilangan utuhnya kita keluarkan. 3 ditambah 2, nanti kita hitung sendiri, baru pecahannya. Nah, itu nanti di sini ya. Nah, 3 tambah 2 sama dengan 5. Yang ini tadi, ingat, ini kan penyebutnya berbeda, harus disamakan dulu. Cara menyamakannya bagaimana? Pakai cara yang sebelumnya tadi, boleh dengan kelipatan, boleh dengan kali silang. Ini Ibu gunakan cara kelipatan. Yang tadi ya, disama-samakan penyebutnya menjadi 6. Gitu ya. Hasilnya 4 per 6 ditambah 1 per 6. Tinggal kita hitung menjadi 5 per 6. Itu operasi hitung penjumlahan gitu ya.
Lalu bentuk pecahan yang selanjutnya yaitu penjumlahan pecahan desimal. Nah, kalau menjumlahkan pecahan desimal itu sama seperti kita menghitung menggunakan penjumlahan cara bersusun ya, bersusun ke bawah. Perhatikan contoh pertama. 0,25 ditambah 0,14. Kita gunakan cara bersusun. Syaratnya komanya harus berurutan. Lihat. Nah, 0,25 ditambah 0,14. Lihat komanya di sini. Nah, dia berurutan ya. Tinggal ditambahkan 5 tambah 4, 9, 2 tambah 1, 3, komanya juga turun. Nah, 0 ditambah 0, 0. Berarti hasilnya adalah 0,39. Kemudian, Ibu berikan contoh yang kedua. Misalkan, 3,25 ditambah 0,4. Wah, kalau yang pertama tadi di belakang koma sama-sama ada 2 angka. Nah, yang ini satunya ada 2 angka, yang satu hanya 1 angka. Kira-kira bagaimana menyelesaikannya? Perhatikan cara bersusun. Lihat di sini, syaratnya tadi apa? Koma harus urutan dengan koma. Gitu ya, harus berurutan. Tinggal kita tulis 3,25 ditambah 0,4. Nah, kenapa Ibu tambahkan 0 di sini? Untuk membantu atau memudahkan agar tidak keliru dihitung ya. Jadi kalau biar sama, Ibu tambahkan 0 di sini. 5 tambah 0 berapa? 5. 2 tambah 4, 6. Komanya kita turunkan. 3 tambah 0, 3. Hasilnya 3,65. Begitu anak-anak ya. Jadi kita sudah berhasil melakukan penjumlahan bilangan pecahan. Nah, lalu bagaimana dengan pengurangan? Ya, untuk pengurangan itu dilakukan dengan cara yang sama. Jadi ketika dia penyebutnya sama, tinggal kalian kurangkan. Kalau tadi dijumlahkan, sekarang dikurangkan. Jadi caranya sama, hanya operasi hitungnya dia dikurang. Kalau misalkan dia pecahan campuran, ya sama saja caranya seperti tadi, tapi dia dikurangkan gitu ya. Alhamdulillah, kita sudah selesai untuk materi operasi hitung penjumlahan dan pengurangan pada pecahan. Kalian bisa minta bantuan untuk mengulang, membahas bersama Abi atau uminya atau kakaknya gitu ya, agar kalian bisa benar-benar memahami gitu. Kalau misalkan masih kesulitan, boleh hubungi Ibu Sakti ya. Kemudian untuk materi pekan depan, kita akan masuk ke operasi yang selanjutnya, yaitu perkalian dan pembagian bilangan pecahan. Ibu berharap, Ibu doakan semoga anak-anak bisa memahami pembelajaran ini ya, karena memang kondisinya masih harus seperti ini, masih dilakukan secara daring. Kita pelan-pelan, semoga Allah mudahkan kalian memahami pembelajaran pada pagi hari ini. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum.